Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 11, yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Ika Srimawardani dengan NIM 7211419193 dari Rombel Akuntansi B 2019. Menginjak pada materi, yang pertama adalah pemecah masalah. Di sini, problem solving atau pemecah masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik, serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau yang bermanfaat dan dapat memberi manfaat. Kemudian pembuatan keputusan, di sini discussion making, yaitu tindakan memelihara antara berbagai alternatif solusi pemecahan suatu masalah. Kemudian di sini ada fase pemecah masalah. Ada 4 fase atau 4 tahapan dari Robert Simon. Menurut Simon, orang yang memecah masalah terlibat dalam 1. Aktivitas intelijen, yang kedua aktivitas perencanaan, yang ketiga aktivitas pemulihan, yang keempat aktivitas pengkajian. Kemudian kerangka pemikir pemecah masalah di sini ada 2. Yang pertama adalah model sistem umum dan yang kedua adalah model sistem lingkungan. Kemudian elemen proses pemecah masalah di sini kebanyakan masalah yang dipecahkan manajer dapat dianggap sebagai pemecah sistem. Sebagai contoh, perusahaan sebagai suatu sistem yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau terdapat masalah yang terdapat dengan sistem persediaan, sistem komisi penjualan, dan seterusnya. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik. Memilih solusi yang baik. Harry, seorang ahli teori manajemen, telah mengidentifikasi 3 pendekatan. Yang pertama adalah analisis, yang kedua penilaian, yang ketiga penawaran. Kemudian struktur permasalahan di sini ada 3. Yang pertama masalah terstruktur atau struktur problem, yang kedua masalah tidak terstruktur atau unstruktur problem, yang ketiga adalah masalah semi struktur atau semi struktur problem. Jenis keputusan. Menurut Simon, menemukan metode untuk mengklasifikasikan keputusan. Ia percaya bahwa keputusan terletak pada suatu kontinum, dengan keputusan yang terprogram pada suatu sisi dan pada suatu yang tidak terprogram di sisi lainnya. Kemudian pemodelan matematika, di sini ada 4. Yang pertama metode fisik, gambaran 3 dimensi entitasnya, kemudian naratif dengan gambaran kata-kata, kemudian grafis, di sini gambaran entitas dengan abstraksi garis, simbol, dan atau bentuk. Kemudian matematis atau yang keempat adalah matematis, banyak digunakan manajer karena bentuknya sangat kompleks. Kelas model matematis. Di sini ada 3. Yang pertama adalah pengaruh waktu, yang kedua adalah tingkat keyakinan, dan yang ketiga adalah kemampuan untuk mencapai optimasi. Statis versus dinamis. Di sini model statis atau statis model tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel, sedangkan model dinamis atau dynamic model menggambarkan perilaku entitas seiring berjalannya dengan waktu, seperti gambar bergerak atau film. Probabilitas atau deterministik. Model probabilitas atau probability model adalah model yang melibatkan probabilitas, sedangkan model deterministik atau deterministik model jika tidak maka model tersebut. Model optimasi atau optimizing model. Di sini model yang memilih solusi terbaik akan berbagai alternatif yang diterapkan. Kemudian model sub-optimizing atau sub-optimizing model memungkinkan seseorang manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Simulasi. Tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi atau simulation. Simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Teknik simulasi. Manajer biasanya melakukan model optimasi hanya sekali. Model yang menghasilkan solusi terbaik yang menggambarkan skenario tertentu dan variabel keputusan. Sedangkan format output simulasi melibatkan berbagai elemen skenario dan variabel keputusan.
Permodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Kapabilitas pemodelan statis. Baris dan kolom dari lembar kerja elektronik membuat ideal untuk digunakan dalam model statis. Kecerdasan pembuatan. Kecerdasan pembuatan atau artificial intelligence adalah analisis penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Kemudian wilayah yang tadi atau AI diterapkan di dunia bisnis dalam bentuk sistem pakar, jaringan syaraf tiruan, algoritma genetik, dan agen cerdas. Di sini sistem pakar adalah program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan kalian manusia dalam bentuk heuristik. Sedangkan sistem saraf tiruan atau neural network, di sini jaringan ini mampu menemukan dan membedakan pola sehingga membuatnya amat berguna. Sedangkan algoritma genetik menerapkan proses yang terkuat yang selamat. Sedangkan agen cerdas atau intelligent agen digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Konfigurasi sistem pakar. Di sini ada 4. Yang pertama antarmuka pengguna, kedua basis pengetahuan, ketiga mesin intervensi, dan yang keempat adalah mesin pengembangan. Antarmuka pengguna memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar yang menerima informasi dari sistem tersebut. Sedangkan sistem pengambilan keputusan kelompok, di sini ada sistem GDSS, adalah sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau Group Discussion Support System atau GDSS, adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas untuk mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Istilah lain juga digunakan untuk menggambarkan aplikasi teknologi informasi ke dalam situasi kelompok. Ruang keputusan atau discussion room adalah tempat sekelompok kecil orang bertemu langsung. Ruang ini membantu komunikasi melalui kombinasi perabotan, peralatan, dan tempat. Peralatan mencakup kombinasi komputer, mikrofon, perangkap suara, kamera video, dan layar lebar. Kemudian jaringan keputusan wilayah lokal. Jika tidak memungkinkan untuk sekelompok kecil orang untuk bertemu langsung, maka para anggota dapat berinteraksi melalui LAN. Seorang anggota dapat memasukkan komentar ke dalam komputer dan melihat komentar diberikan anggota yang lain di layar. Sesi legislatif. Jika sekelompok yang ada terlalu besar untuk suatu ruangan keputusan, maka akan dibutuhkan sesi legislatif. Kemudian konferensi yang dimediasi komputer. Beberapa aplikasi virtual memungkinkan komunikasi antara kelompok-kelompok yang besar yang memiliki anggota yang terbesar di berbagai wilayah geografis. Kemudian meletakkan DSS pada tempatnya. Setelah dilihat bagaimana cakupan dukungan keputusan yang diberikan oleh DSS telah meluas dibandingkan ketika Dory dan Scott Morton pertama kali mengutarakan ide untuk mengatasi masalah semi-struktural. Perluasan cakupan ini merupakan saksi keberhasilan dari DSS. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.